Selamat siang, Shalom. Ada sukacita yang katong rasakan di saat ini. Karena kalian percaya Tuhan Yesus pun baik, katong boleh ada dan berjumpa di saat ini. Walaupun hanya ibadah online, tapi kalian percaya sukacita itu selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tagal itu, mari katong semua bangkit berdiri. Katong memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, dan Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita di saat ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena waktu yang indah Kau berikan lagi bagi kami selaku anak-anak-Mu, untuk datang beribadah kepada-Mu ya Bapa di sorga. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini ya Tuhan, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami di hari ini untuk kami melakukan tugas dan aktivitas kami. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu, baharulah setiap hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca dan dengar nanti kami dapat mengerti, dan ajarlah kami Tuhan untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini yang berbunyi Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya, yaitu itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu, tetapi melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun ia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabannya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menampak semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan
ia makan pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita singkat mengenai Saulus bertobat. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Adik-adik yang terkasih, tadi kita semua sudah menonton cerita tentang pertobatan Saulus. Pesan firman dari cerita tadi adalah bertobat merupakan pekerjaan Tuhan kepada setiap kita manusia untuk meninggalkan perilaku hidup yang tidak baik kepada perilaku hidup yang baik. Seperti Tuhan Yesus mengubah Saulus dari seorang pembunuh menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Kemudian Saulus itu seorang yang sangat penuh dengan kebencian. Tuhan Yesus mengubah Saulus menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian Tuhan Yesus juga mengubah Saulus dari seorang yang sangat sombong menjadi seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di antara adik-adik ada yang suka marah-marah, ada yang suka membenci teman, ada yang suka menyombongkan diri, maka adik-adik harus meninggalkan perilaku hidup yang tidak baik itu kepada perilaku hidup yang baik, seperti saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain, dan selalu merendahkan diri adik-adik. Ya adik-adik, demikianlah pesan firman di saat ini. Kakak pengasuh mengharap agar adik-adik dapat memperlakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan adik-adik dari hari lepas hari.
Karena siapa yang takut akan Tuhan, dia akan masuk kerajaan sorga dan menerima mahkota emas. Dadah! Saus bertobat, namanya diganti jadi Paulus. Saus bertobat menjadi murid Tuhanku. Saus bertobat, namanya diganti jadi Paulus. Saus bertobat menjadi murid Tuhanku. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita angkat pujian persembahan kami dengan sukacita. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Dalam sikap doa, siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh ada dalam sukacita bersama ibadah sekolah minggu jemaat GPM Masohi. Walaupun kami terpisah jarak di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai dan memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Bapa, terima kasih di saat ini kami berdoa kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Masohi. Tuhan memberkati kami semua dalam sektor-sektor pelayanan kami. Engkau lebih mengenal pribadi-pribadi kami masing-masing. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam tugas dan tanggung jawab panggilan kami di rumah sebagai anak-anak Tuhan. Kami sebagai seorang siswa, Tuhan memberkati kami dengan hikmat akal budimu, agar apa yang kami pelajari, apa yang kami lakukan, semuanya itu Tuhan demi cita-cita dan masa depan kami yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih, berkatilah kami dalam pergaulan kami dimanapun kami berada. Tuhan jauh lalukan daripada kami susah, mara, bahaya, kecelakaan, sehingga bahkan kematian yang sia-sia pun Bapa. Bapa, terima kasih di saat ini kami berdoa kepada orang tua kami semua. Tuhan memberkati Papa, Mama, dan saudara adik kakak kami semua. Papa dan Mama dalam tugas dan tanggung jawab bekerja untuk mencari nafkah menghidupkan kehidupan kami. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi Papa dan Mama, sehingga Papa dan Mama sanggup dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kerja yang telah Engkau percayakan bagi kehidupan Papa dan Mama. Di situ ada berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi kami sebagai para pelayan Tuhan, para pengasuh yang dengan senantiasa setia kepadamu ya Tuhan, melayani anak-anak terkasih dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami mohon dan meminta kepadamu, kiranya apa yang kami berikan
Bagi anak-anak terkasih ini Tuhan, Engkau sempurnakan itu, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan dan cinta kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja dan jemaat kami, Tuhan memberkati kami semua dalam situasi kami dan menghadapi akan virus dunia, virus corona ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Allah senantiasa menyertai kami semua jemaat di GPM Masohi ini Bapa. Sehingga dengan sukacita daripadamu kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami akan dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dijauhkanlah daripada kami Tuhan Yesus hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi kami yakin dan percaya Allah selalu menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami diselamatkan oleh-Mu. Bapa terima kasih, ini doa dan syukur kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dengan pembacaan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan pemberitaannya di hari ini. Biarlah kami dapat mendengar, kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami kepadamu. Bapa, di saat ini juga kami berdoa bagi persembahan syukur yang boleh kami bawa dan kami berikan kepadamu. Kami memohon dan meminta kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami yang memberi di saat ini. Apabila kami memberi dalam kekurangan dan kelebihan kami, tapi kami yakin dan kami percaya bahwa kami membawa persembahan syukur kami kepadamu dengan penuh tulus hati dan sukacita. Kami yakin dan percaya persembahan ini akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih, ini doa dan syukur kami kepadamu. Sebelum kami meminta, kami yakin Tuhan lebih mengetahui isi hati kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan menyempurnakan doa kami di saat ini. Bapa ajarkan kami untuk berdoa dengan doa yang Bapa ajarkan. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik manis, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan sama-sama mengangkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini akan segera usai. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami rindu berkat penyertaan-Mu bagi kami semua. Angkatlah kedua tangan-Mu yang penuh kasih itu Bapa, dan berkatilah kami semua di saat ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Masohi, kami sebagai para pelayan, para pengasuh Jemaat GPM Masohi, kota dan jemaat ini, semua orang yang mengasihi, bahkan yang membenci kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita angkat pujian dari lagu Bapa Terima Kasih. Demikian ibadah sekolah minggu online kita di saat ini. Kalian percaya Tuhan Yesus menyertai katong sampai katong baku dapa minggu depan. Shalom.